Halo guys, ketemu lagi di Poles nih. Podcast Lesehan. Ya. Oke guys, kali ini kita di tempat yang sangat enak sekali. Ini di gazebo-nya SMA Negeri 1 Gemolong ya. Ini kita sudah ada nih pembicara kita yang cukup kita nantikan ya kan, dari SMA 1 Negeri Gemolong. Ini ada Pak Arif ya. Pak Arif ini adalah salah satu guru dan juga penggiat multimedia dari SMA Negeri 1 Gemolong. Ada juga di sini De Imam, ini sebagai salah satu pengurus OSIS-nya SMA Negeri 1. Ya, ketua OSIS ya Pak ya. Oke. Ketua OSIS-nya SMA Negeri 1 Gemolong. Oke guys, siang ini kita akan sedikit mengulik tentang SMA 1 Gemolong nih. Jadi nanti kita akan santai. Di sini sudah ada tokoh dari SMA 1 Gemolong ya kan. Nanti kita bisa santai untuk berbicara. Oke, langsung aja ya. Kita dengan Pak Arif. Apa kabar Pak Arif, Mas Imam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Siap. Oke, ini tempatnya sangat asik sekali nih Pak. SMA 1 Gemolong punya gazebo yang di tengah halaman yang cukup Indang, hijau gitu. Ya, betul sekali ya. Keren. Oke, Pak Arif, langsung aja ya. Ini terkait ini saat ini kan otomatis di era pandemik ini untuk pembelajaran siswa, apakah ada pengaruhnya terhadap pembelajaran nih Pak Arif? Oh ya, sangat berpengaruh. Gimana Saya nih? pikir pengaruhnya juga sama dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Jadi karena dulu pembelajaran harus berada di dalam ruangan, kita bersama-sama. Sekarang kita harus terpisah oleh ruang begitu ya. Meskipun dengan ruang yang berbeda, tapi kita masih bisa dikemas dalam sekat tanpa batas, platform LMS begitu yang dikembangkan di SMA Negeri 1 Gemolong. Yang jelas bedanya ada di situ secara konsep. Tapi kalau dalam substansi pembelajarannya kami berusaha untuk tidak mengurangi gitu. Tetap kita lakukan sama persis porsinya seperti saat luring gitu. Oke. Ya, berarti masih ada juga ya Pak aktivitas untuk di sekolah itu, warga juga sebagian ke sekolah atau mungkin dibatasi kayak gitu? Oh iya, kalau untuk pegawai Bapak Ibu guru itu kita buat piket jadwal WFH WFO begitu selang-seling. Sedangkan untuk anak-anak juga sesekali datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas, kita atur waktunya begitu biar tidak berbenturan. Dalam 1 bulan itu di pekan yang keempat kan kadang-kadang juga anak-anak diminta oleh Bapak Ibu guru tugasnya disampaikan secara daring, tetapi nanti tugasnya yang berbentuk produk atau apa begitu dibawa ke sekolah di pekan yang terakhir, minggu keempat dari setiap bulannya gitu. Ya, betul. Jadi tetap ini ya Pak ya, sangat ya, semuanya mungkin sekolah juga merasakan ini di pandemik ini ada perbedaan cara mengajarnya juga gitu ya Pak ya. Iya, betul. Ya, gitu. Oke Pak, mungkin kalau selama pandemik ini SMA 1 Gemolong ini untuk mengantisipasi cara proses belajarnya itu dengan bagaimana Pak? Dengan mungkin untuk ke siswanya gitu. Oke, yang jelas yang pertama dari segi guru dulu kami mempersiapkan Bapak Ibu guru kita latih melalui IHT, Internal House Training begitu, tentang bagaimana bisa mengajar dengan platform LMS, Learning Management System begitu. Kemudian kalau dari segi anak ya kita biasakan. Sekarang anak-anak saya pikir ketika diberi penugasan tertentu mereka sudah bisa kok menyesuaikan, tangkap banget begitu. Pertama saat itu ya kita melakukan Vicon menggunakan Zoom gitu ya. Kita berikan petunjuk teknisnya saat pelaksanaan, kemudian pembagian kelas sebagainya itu kami sampaikan dari awal begitu. Saya pikir begitu sih penjelasannya untuk kalau anak-anak yang kami persiapkan. Selain juga dimotivasi tentunya ya, mereka harus semangat bagaimanapun caranya, belajar berkarya itu harus selalu tetap ada begitu, dan tidak boleh berkecil hati atau dengan batasan-batasan yang ada kita justru menjadi lemah. Tidak boleh seperti itu. Bisa menyesuaikan diri dengan keadaan gitu. Oke Pak, tadi ada salah satunya yang di SMA 1 Gemolong ada namanya LMS ya tadi ya, Learning Management System. Itu proses bagaimana sih Pak itu sebenarnya Pak? Ya, pada awalnya kami memberikan tawaran pada Bapak Ibu guru kan sebenarnya LMS itu banyak jenisnya ya kan. Ada
ruang guru, mungkin ada Kuiper, Teams, Microsoft Teams begitu. Nah, itu kami berikan semuanya kepada Bapak Ibu guru sampai nanti beliaunya itu bisa memilih mana yang nyaman. Nah, setelah itu baru kita kembangkan, kita bentuk kelas, baru nanti kita bagi kepada Bapak Ibu guru untuk bisa masuk join di situ, anak-anak kita siapkan masuk di situ. Gitu. Ya. Jadi yang tidak memberatkan, LMS itu sendiri juga bisa dipahami guru dan adik-adik siswa pun juga bisa memahami dan saling ini ya, tidak bingung gitu ya. Jadi ada informasi dari sekolah pun juga pembelajaran tersalurkan semuanya gitu ya Pak. Kendalanya biasanya itu disinyal Mas, kalau kami itu karena di sekolah desa ya, disinyal sama perangkat. Gitu. Kadang-kadang ada juga anak yang tidak punya perangkat gitu ya. Mungkin kalau di kota mudah ya untuk soal kayak gitu ya. Tapi kalau kami itu di karena di daerah pedesaan juga gitu, kesulitan sinyal itu jelas paling utama gitu. Gitu. Jadi kendala pasti di sinyal mungkin ya, sinyal, terus ada jangan tidak perangkat mungkin laptop atau HP ya. Betul. Mungkin ada juga yang ini ya. Tapi untuk mengantisipasi itu juga sudah ini ya Pak ya, apa namanya? Mungkin dengan ada datang ke sekolah tadi untuk mengumpulkan tugas atau apa gitu ya. Kami juga mendata anak-anak mana yang tidak memungkinkan untuk bisa itu. Kami juga beri fasilitas, artinya nanti wali kelas bekerja untuk mendata, kita deteksi dulu anak-anak yang kesulitan hal itu gitu ya. Nah, setelah itu nanti kita beri fasilitas, kita bantu semampunya gitu nanti dari Bapak Ibu guru gitu. Ada juga yang kami panggil kalau memang betul-betul kesulitan tidak punya perangkat ya kami pinjami, atau kalau tidak kami bisa sesekali ke sekolah seperti itu. Tapi tidak semuanya, itu hanya beberapa ya. Kalau semua dikasih HP nanti nggak kuat Mas. Oke. Bapak gurunya bisa aduh bingung nih. Iya. Oke Pak. Secara otomatis dengan apa namanya era pembelajaran jarak jauh seperti ini kan juga biasanya kalau kita bertatap muka itu kita bisa mengetahui ini dengan ngobrol langsung dengan murid-murid itu bagaimana dia cara untuk apa namanya berperilaku, mungkin cara untuk apa namanya mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Kalau untuk mengantisipasi seperti itu mungkin untuk pengembangan karakter dari anak-anak didik SMA gitu ya. Itu dengan apakah ada di SMA 1 Gembolong sendiri ada sistem tersendiri atau masuk dalam kurikulum apa itu Pak biasanya? Itu tantangan tersendiri Mas. Gimana itu Pak? Iya, kami kalau berkaitan dengan penilaian sikap karakter itu memang kendala yang luar biasa kami hadapi gitu ya. Kalau berkait dengan pembelajaran pada ranah psikomotor maupun pengetahuan itu saya pikir tidak masalah ya, kita bisa masuk di sana dengan mudah. Artinya apa ya? Proses pembelajaran itu bisa kita ganti dengan alat-alat yang modern, tetapi peran guru itu tidak bisa dihilangkan gitu ya. Dalam kaitannya dengan proses sikap gitu ya. Kami belum punya formula yang khusus sih untuk berkaitan dengan itu, tapi masih dalam tataran cara kami berpikir untuk ke depan bagaimana caranya bisa mengimplementasikan penilaian sikap ini dengan baik. Itu satu-satunya cara yang paling efektif adalah peran serta dengan orang tua Mas. Itu karena sesungguhnya kan hakikatnya belajar, baik belajar sikap, keterampilan pengetahuan itu kan tanggung jawab orang tua, bukan sekolah. Iya, betul, saling ini ya. Maka kami coba kembalikan itu nanti kepada orang tua. Yang bisa kami lakukan saat ini ya sebatas kami memantau bagaimana kehadiran, keefektifan di kelas, keaktifan anak itu di kelas, sampai nanti kita berikan kepada orang tua untuk memberikan pantauan berbentuk checklist begitu. Orang tua diminta untuk mengisi apa yang dilakukan, amalan-amalan setiap hari si anak itu apa saja, nanti kemudian kita kembalikan kepada sekolah atau gurunya untuk bisa menganalisis itu gitu. Jadi ada target khusus yang harus dilakukan setiap anak begitu. Saya pikir seperti itu gitu ya. Mungkin maksimum nanti bisa menambahkan, bisa turut memberikan apa ya, masukan yang baik untuk sekolah bagaimana caranya mengemas pembelajaran sikap itu biar lebih baik itu bagaimana gitu. Oke, kalau Mas Imam sendiri nih, Bapak Guru tadi kan sudah ini cara apa namanya pendidikan karakter dengan siswa-siswanya bagaimana. Mungkin saya kaitkan ini dengan mungkin multimedia, artinya dengan mungkin dari medsos dan lain-lainnya seperti itu kan. Proses pembelajaran bisa juga tadi dari siswa-siswa dengan mungkin dengan upload Instagram atau hal seperti itu. Itu kira-kira hal-hal yang dilakukan yang positif itu apa nih dari siswa-siswa gitu? Kira-kira. Kalau dari siswa untuk ngumpulin tugas itu kemarin itu ada yang guru-guru yang ngasih tugas, contohnya hasil tugasnya seperti prakarya itu diupload di Instagram. Ada yang ditugaskan untuk mengupload hasil karyanya di YouTube. Ada yang mengumpulkannya cuman via
chat juga aja kayak gitu. Oke. Yang pastinya sekarang itu juga sangat berpengaruh ya apa namanya, terutama dari pendidikan karakter itu kan otomatis akan ke siswa-siswanya itu nanti dengan salah satunya membuat sesuatu apa namanya konten-konten media yang positif gitu kan. Itu juga apakah contoh yang dilakukan apa Mas? Contohnya yang pernah ini. Apakah mungkin ada konten-konten dari teman-teman yang negatif atau seperti itu? Ada nggak kira-kira? Kalau konten negatif saya rasa nggak ada. Tapi kalau konten positif malah banyak. Kayak contohnya kemarin itu waktu itu bukan waktu pelajaran tapi waktu class meeting itu diadakan lomba untuk buat film pendek, ngadain lomba buat apa kemarin kayaknya poster kayak nggak salah kemarin di Instagram. Bertema tentang apa itu? Kemarin itu temanya Hastalaku. Wah tema Hastalaku ya. Tema Hastalaku yang apa namanya tentang guyub rukun, gotong royong gitu ya Pak ya. Ya kerjasama dengan Solo Blues Symphony yang luar biasa itu nanti kami tindak lanjuti. Nah memang itu penting, betul-betul penting anak-anak harus dididik itu. Itu makanya kan tadi ya kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua, dengan siswa juga begitu. Jadi kalau nanti sekolah bisa membuatkan list amalan apa yang dilakukan anak itu di rumah, seperti kejujuran apa yang sudah dilakukan anak dalam kaitan dengan kejujuran, gotong royong gitu ya, pangerten. Nah itu nanti kita buat bentuk kisi-kisi butir-butir soal perilaku gitu ya, indikator apa yang dilakukan untuk mencapai hastalaku itu. Nanti orang tua yang melihat itu keseharian anak itu. Nah hasilnya nanti baru dikirim ke sekolah, baru nanti sekolah menganalisis. Kita beri nilai anak ini, anak ini karakter dia yang menonjol itu bagian yang mana begitu, apakah di gotong royongnya, apa di pangertennya begitu, di guyub rukunnya atau apa, sesuai dengan indikator sikap yang dikembangkan. Oke, gitu. Ya sangat keren sekali ya. Oh ya Pak, saya juga mendengar di SMA 1 Ngumolong ini sangat ekstrakurikulernya, olahraganya, prestasinya itu sangat apa namanya sangat bagus sekali gitu ya. Kemarin saya baca lomba-lombanya sangat selalu juara. Ini kan otomatis juga akan berpengaruh nih Pak, di era pandemi ini kan mungkin tidak harus ke sekolah untuk melakukan latihan olahraga atau mungkin ekstra yang lain gitu. Ini salah satu tantangan juga yang harus dijawab sekolahan. Kira-kira gimana nih Pak Arif yang untuk mengantisipasi hal tersebut? Iya, sejauh ini memang untuk kegiatan ekstrakurikuler, seluruh kegiatan kesiswaan untuk pengembangan diri anak itu memang betul-betul off. Jadi kalau kita lihat grafik ininya ya, prestasi anak itu di tahun pelajaran ini memang menurunnya luar biasa drastis begitu. Tapi memang kalau ada informasi lomba apa yang masih bisa kita jangkau, kami mencoba menghubungi guru pembina dan anak yang sekiranya punya bakat. Menelusuri bakat ini aja kami kesulitan loh Mas, karena gitu ya? Iya, anak kelas 10 kan yang baru masuk kami belum tahu ini profil mereka seperti apa. Kalau yang kelas 11 12 kan Bapak Ibu sudah pernah mengajar. Iya, betul. Untuk yang lomba ini dia kira-kira bisa, yang ini anak ini, yang ini itu kita bisa mengidentifikasi. Tapi anak kelas 10 kami memang masih sangat kesulitan gitu. Nah, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk tidak hanya lomba ya, pengembangan ekstrakurikuler itu ya tadi sama, kita harus melakukan kerjasama mitra kerja dengan orang tua begitu. Nanti kita fasilitasi, kita izin tempat tertentu gitu ya, kita datangi gitu, kita jemput bola bagi mereka yang punya bakat, minat yang luar biasa yang perlu kita asah, nanti kita datangi di situ gitu. Tapi memang saat ini kami belum bisa merealisasikan gitu Mas ya, karena kami sekolah negeri gitu ya, kami terikat dengan kuat petunjuk dari pemerintah begitu yang kami taati gitu ya. Untuk kegiatan yang sifatnya menghubungkan dengan banyak orang itu kami benar-benar hati-hati gitu. Iya betul sekali. Ya emang kita harus ini juga ya Pak ya, karena aturan protokol yang untuk offline pun juga harus dibatasi sedemikian rupa yang mengikuti protokol kesehatan juga seperti itu. Jadi terus ini juga Pak apa namanya, sedikit nih mungkin dari untuk pesan-pesan dari Pak Arif, mungkin juga dari Mas Imam juga gitu ya, bagi teman-temannya yang saat ini belajarnya otomatis dengan secara online, dengan mungkin dengan tadi learning management system yang sudah ditetapkan baik via mungkin Google Meet, pakai Zoom atau mungkin pakai apa namanya Office ini ya, Teams itu ya, pakai Teams seperti itu. Mungkin bisa ini Pak apa? Ada pesan-pesan untuk nanti yang mendengar podcast lesehan ini, otomatis juga siswa-siswa dari SMA 1 Ngumolong dan siswa SMA yang lain seperti itu.
Iya. Silakan Pak Arif. Oke, jadi gini Mas, prinsipnya itu yang katakan dari awal tadi ya. Pembelajaran itu bisa kita kemas, kita ganti. Perannya guru dalam konteks pembelajaran itu bisa kita ganti dengan teknologi gitu ya. Oke. Tapi keteladanan itu yang tidak bisa digantikan oleh apapun gitu. Iya. Maka saat pandemi kayak gini kita harus bersinergi bersama-sama. Orang tua juga sadar penuh bahwa ini pembelajaran anak yang harus kita fasilitasi begitu. Sekolah juga berupaya bagaimana caranya mengembangkan pembelajaran itu sebaik mungkin. Nanti kita kerjasama, kalau bisa kami mengajak kepada orang tua itu menyediakan tempat-tempat khusus gitu ya. Jadi di tingkat RT, di level RT itu menyediakan tempat-tempat khusus yang untuk didatangi anak belajar gitu dalam konteks anak-anak kecil, jumlahnya kecil, tidak terlalu banyak gitu. Nanti sesekali kami bisa datang ke sana untuk bisa hadir gitu, bisa berkolaborasi gitu. Prinsipnya untuk anak-anakku, kita bersama-sama kita hadapi pandemi ini. Tidak mungkin bisa lepas dari itu semua. Kita harus menyesuaikan diri dengan proses pembelajaran ini, tetap bersemangat, tetap berkarya meskipun di tengah masa-masa pandemi ini. Ya, itu, keren sekali. Ya. Oke, kalau untuk Mas Imam sendiri, mungkin pesan-pesan untuk teman-temannya atau mungkin ada hal yang pengen disampaikan nih Mas Imam. Kalau saya pesan-pesan buat teman-teman siswa yang menonton video ini, yaitu kalau kesusahan yang dirasakan oleh kalian itu dirasakan oleh banyak orang di dunia ini, karena itu sama seperti Pak Arif, jangan patah semangat. Kalau ada kesusahan dicari solusinya, jangan terlalu banyak mengeluh. Kalau kesusahan bisa mencari pertolongan atau minta tolong ke gurunya, mungkin mau tanya soal ini, tanya tentang ini itu, tapi jangan mengeluh, itu intinya. Ya, keren. Jadi sekarang juga komunikasi via WA, via dengan elektronik ini sangat cepat sekali Pak Arif dan Mas Imam kelas tanpa batas. Oke. Jadi sedikit saya simpulkan bahwa dimanapun saat ini kan kita baru ada bencana yang kita terima gitu kan. Kita harus bisa menyesuaikan. Salah satunya SMA 1 Gemolong ini membuat sistem pembelajaran yang sangat bagus sekali dengan learning management system dan juga dengan pendidikan karakter juga dengan secara online gitu ya, yang memadukan nilai-nilai hastalaku. Dan gitu juga sudah dari adik-adik SMA 1 Gemolong membuat konten-konten kreatif dan positif di media sosial gitu ya. Kita berharap nanti ini semua adalah semoga pandemi ini segera berakhir gitu ya, dan kita juga terbebas dan kembali normal semua seperti itu. Terima kasih sekali Pak Arif atas waktunya ya yang sangat berarti ini, dan juga terima kasih Mas Imam selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Gemolong. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat untuk kalian. Tunggu episode berikutnya di Poles Podcast Lesehan. See you guys.